Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, hari ini kita sudah sampai kepada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur pagi ini Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu selama ini dalam pembelajaran online. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan. Untuk itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga setiap pembelajaran yang diberikan pada hari ini boleh kami terima dengan baik, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang pintar. Berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, pembelajaran keempat hari ini kita akan berbicara tentang proses kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kamu nanti bisa baca teks berikut ini ya, tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang ya. Namun pada tahun 1944 ya, tentara Jepang itu mulai menderita kekalahan dalam perang Asia Timur Raya. Nah, pasukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Nah, pasukan Jepang di Indonesia itu mengajak rakyat Indonesia untuk mempertahankan diri ya dari serangan sekutu. Mereka membujuk, merayu ya bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang untuk melawan sekutu dengan berikan janji-janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 ya, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedditiningrat berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Nah, ketika tokoh tersebut bertemu dengan Jenderal Terauchi. Mereka bertemu pada tanggal 11 Agustus dan membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Terauchi menjanjikan kepada ketiga tokoh tersebut ya untuk memberikan kemerdekaan Indonesia kembali ya bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua persiapan kemerdekaan itu dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 14 Agustus ketiganya kembali ke Indonesia. Nah, setelah kembalinya ke Indonesia ya, pada tanggal 14 Agustus juga itu Kaisar Hirohito ya memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui bahwa kalau mereka itu kalah. Kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu ya antara lain pada tanggal 6 Agustus ya, itu kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, menewaskan ribuan orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus kota Nagasaki juga dijatuhi bom ya. Korban berjatuhan juga ribuan orang. Nah, kedua bom atom yang dijatuhkan ini menimbulkan kerugian sangat besar ya. Banyak penduduk Jepang yang meninggal dunia. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945 ketika pemimpin baru pulang dari Vietnam, salah seorang pemuda bernama Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang. Kemudian ia menemui Bung Karno dan Bung Hatta ya dengan maksud mendesak ya agar para pemimpin ini segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memperoleh kepastian bahwa memang benar Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan demikian terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pihak Jepang yang berkuasa telah menyerah, sedang pihak sekutu belum sampai ke Indonesia. Nah, rencana kemerdekaan yang telah diatur oleh Jepang itu jadi terhenti. Bung Karno dan Bung Hatta dan generasi tua
belum berani mengambil sikap karena khawatir akan timbul atau memancing konflik dengan pihak Jepang. Sementara itu, para pemuda mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 17 Jakarta. Nah, perundingan dipimpin oleh Khairul Saleh. Pada pertemuan itu, para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan pendapat para kaum muda itu. Namun, kedua pemimpin tersebut menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan ke dalam sidang PPKI. Nah, kedua pemimpin itu mengingat kepada para pemuda bahwa kekuatan Jepang masih ada di Indonesia. Nah, kemerdekaan merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan secara cermat. Nah, para pemuda kembali menegaskan mengenai proklamasi kemerdekaan. Mereka meminta agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Bung Karno kembali menolak. Dan Bung Karno hanya mau menyatakan proklamasi kemerdekaan itu setelah mendapat kesepakatan atau ada kesepakatan dengan PPKI. Nah, para pemuda tidak sabar lagi. Oleh karena itu, para pemuda sepakat untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan ke wilayah Rengas Dengklok, yaitu di daerah Karawang, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, dalam keadaan yang tidak menentu, datanglah Ahmad Subarjo. Selanjutnya diadakan pembicaraan antara Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemuda dan Ahmad Subarjo. Mereka membicarakan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Selanjutnya, para pemuda mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta dipersilahkan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, nanti bacaan itu bisa kamu baca kembali ya supaya lebih jelas lagi. Nah, setelah kamu membaca itu, tuliskan informasi penting ya pada peta pikiran pokok berikut. Nah, kamu nanti nulisnya di buku tulis ya. Jadi apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, contohnya ya. Apa peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia? Ya. Kemudian mengapa ya? Mengapa Jepang, ibarat contohnya mengapa Jepang kalah perang melawan sekutu ya. Dan seterusnya nanti bisa kamu isikan pada peta pikiran tersebut. Kemudian kita akan belajar tentang permainan tradisional ya. Permainan tradisional yang ada pada bukumu itu adalah permainan rangka alu ya. Permainan rangka alu ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ya. Nah, ini Nusa Tenggara Timur di daerah Manggarai ya. Rangka alu itu merupakan permainan yang dilakukan untuk merayakan hasil panen pertanian yang biasa jatuh pada bulan Juni dan bulan Juli setiap tahun ya. Nah, bagaimana cara permainannya? Kamu bisa amati ya cara permainannya. Kalau perlu kamu bisa searching ke Google ya. Kamu cari rangka alu, kamu putar video, nanti bisa kamu lihat bagaimana cara permainan dari rangka alu ini. Nah, mendiskusikan nilai permainan tradisional rangka alu. Yang pertama, setelah melakukan permainan rangka alu atau melihat ya permainan rangka alu, kamu tuliskan nilai-nilai yang dapat kalian peroleh dalam permainan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, tuliskan beberapa contoh penerapan nilai yang pernah kalian lakukan. Yang keempat,
apa manfaatnya menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian yang kelima, pembelajaran yang kelima, ya, kita akan pelajari tentang memperhatikan formasi dalam tarian. Nah, kalian tentu telah melihat formasi-formasi tari, ya. Nah, sekarang kalian akan belajar bersama-sama menentukan formasi tarian. Perhatikan contoh-contoh formasi tarian yang berbentuk sudut di bawah ini. Nah, kamu bisa lihat itu ya, gambar-gambar formasi tarian. Nah, setelah memperhatikan contoh tersebut, ya, kalian dapat menyusun formasi tarian berbentuk sudut. Tarian yang akan kalian tampilkan adalah persatuan pada masa mengusir penjajah. Ya, berarti tentang tarian perang ini ya. Buatlah rencana untuk tarian tersebut secara berkelompok dan tulislah rancangan kalian pada beberapa kertas. Perhatikan menggunakan rancangan atau konsep tersebut. Kemudian tampilkan secara kelompok ya di depan kelasmu. Nah, menanggapi penampilan tarian, tulislah hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang komposisi tari dan penampilan kelompok lain yang dalam bentuk pertanyaan. Jadi satu contohnya, mengapa penampilan mereka kurang kompak, ya. Mungkin kedua nanti, mengapa kostum mereka berbeda-beda dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalian bisa memperhatikan hal-hal berikut agar ketika kamu menyajikan ya atau membuat peta pikiran itu lebih baik ya dalam mempresentasikan ya. Yang pertama syaratnya itu adalah ya, awali presentasi kalian dengan pengantar ya. Contohnya, kedudukan Jepang di Indonesia semakin terdesak dan lemah ya karena Hiroshima dijatuhi bom atom, begitu juga Nagasaki dan seterusnya ya. Terus kemudian isinya itu tentang peristiwa Rengas Dengklok ya, perumusan teks proklamasi, detik-detik proklamasi, penyebaran berita proklamasi, bentukan negara kesatuan. Kemudian penutupnya ya itu presentasi kalian akan kelihatan penutup yang berisi pesan untuk senantiasa menghormati jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan. Nah, untuk melengkapi kerangka tersebut, kalian dapat mencari sumber dari buku-buku atau internet ya, atau buku pendamping gitu ya, yang bisa membantu kalian. Nah, selanjutnya kita akan mengamati beberapa tarian yang populer di Indonesia ya. Ada beberapa tarian tradisional di Indonesia ya yang pasti kalian sudah ketahui. Nah, salah satu bentuk budaya yang sering kita jumpai adalah tari-tarian tradisional. Nah, apakah kalian tahu beberapa nama-nama tarian tradisional yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama adalah tari Jaipong. Ya, tari Jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini dibawakan oleh seorang penari atau beberapa penari. Ciri khas dari tarian ini adalah gerakannya yang khas mirip dengan gerakan pencak silat. Kemudian yang kedua, tari kecak. Ya, ini berasal dari Bali. Tarian ini dibawakan oleh banyak orang. Biasanya tarian ini membawakan cerita Ramayana, yaitu kisah Prabu Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka. Nah, keunikan dari tarian ini adalah tari ini tidak diiringi oleh alat musik gamelan layaknya tari-tarian tradisional lainnya, tetapi diiringi oleh suara-suara cak 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 gitu ya, yang dihasilkan oleh mulut para penari. Kemudian yang ketiga, tari remo. Ya, tari remo ini berasal dari Jawa Timur.
Tari ini dibawakan dengan penampilan yang tegap dan gagah. Biasanya tari ini dibawakan untuk pembukaan suatu pertunjukan ludruk atau semacam tarian selamat datang dalam menyambut tamu. Yang keempat adalah tari tortor. Nah, tari tortor adalah tarian khas yang berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini biasa dibawakan secara berkelompok. Properti yang sangat khas dalam tarian ini adalah menggunakan kain ulos dalam pertunjukannya. Kemudian yang terakhir adalah tari piring. Tari piring berasal dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Seperti namanya, tari ini merupakan menggunakan piring sebagai properti yang digunakan. Irama tari ini adalah riang dan menghentak. Pada akhir pertunjukan biasanya ada atraksi penari yang menginjak-injak piring. Nah, kemudian menyusun peta pikiran tentang sejarah kemerdekaan, ya. Dalam meraih kemerdekaan, ya, perbedaan adat istiadat, suku, agama, dan daerah ya bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia. Mereka bersatu padu, bahu-membahu merebut kemerdekaan. Nah, kini kemerdekaan sudah terwujud. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. 1. Apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu? 2. Berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda? 3. Mengapa Indonesia terlalu lama dijajah Belanda? Yang keempat, apa senjata paling ampuh untuk mengusir penjajah dari Indonesia? Yang kelima, apa yang kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kerjakan tugas di bawah ini. Ya. Kemudian ya, ada banyak bentuk keragaman di lingkungan sekitar ya. Sebagian telah kalian pelajari pada kegiatan sebelumnya. Misalnya keragaman etnis, suku, bangsa, dan bahasa. Masih banyak beberapa keragaman yang dapat kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Nah, pada pelajaran ini kalian akan memberi atau kembali mengenal keragaman di lingkungan sekitar melalui kegiatan membaca teks berikut ini ya. Nah, nanti tolong dibaca teks keberagaman di Indonesia. Nah, kalau setelah selesai membaca teks itu ya, nanti kalian jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan di halaman 42 ya. Ada 10 pertanyaan nanti kamu jawab di buku tulis. Ya. Itu saja pelajaran hari ini. Nah, nanti di halaman 43 itu ada ringkasannya, ada glosarium. Kemudian ada untuk rangkumannya bisa dibaca. Demikian pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.